Saya ngelihat Demokrat ini kan sekarang mulai terkesan agak sedikit tidak sulit mengalahkan Edmond Doni. Saya tetap kembali mengatakan kenapa tidak sulit. Dia mengutamakan pencitraan, sumsul maju untuk semua dalam tanda grup semua keluarga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bincang politik bersama pengamat Bang Magindo Togar, pengamat politik di Sumatera Selatan yang banyak memberikan pencerahan terkait permasalahan politik di Indonesia dan Sumatera Selatan khususnya Bang. Sama-sama. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, Bugoyan makin sehat. Makin sehat gitu ya. Ini banyak menjelang pilpres, pileg, dan pilkada. Ya. Itu banyak pembahasan yang perlu kita bicarakan Bang. Dan perlu kita bincangkan. Mungkin dari awal kita awali dengan perbincangan kita terkait di pemilihan presiden. Dari pandangan Abang, kondisi pilpres saat ini seperti apa Bang? Karena barusan tadi juga ada partai yang mulai merapat dari Golkar dan PAN itu ke Prabowo. Selama ini kita prediksi mungkin ke Ganjar atau ke yang lain. Ya. Dan artinya ada perubahan apa itu Bang? Soal pertama di asumsinya kan cuman ada di Gerindra dan PKB. Ternyata mungkinan saja saya lihat PAN dan Golkar melihat ada perkembangan-perkembangan yang membuat mereka punya kalkulasi politik yang terkesan harus melihat peluang politik ini kan dalam kontestasi kan mencari yang lebih berpeluang untuk menang. Ketika beragam hasil survei melihat Ganjar itu tetap di urutan kedua gitu loh. Dan kalaupun terjadi misalnya katakanlah Prabowo belum diuntungkan, mungkin ada putaran kedua kalau 3 pilpres, 3 capres, dan di situ biasanya nanti malah runner up yang memperoleh limpahan kemenangan dari urutan ketiga dalam pilpres nanti. Asumsinya kan begini, selama ini kan Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies. Kadang-kadang mungkin ada juga beberapa lembaga survei yang menempatkan Ganjar di atas gitu loh. Kadang Prabowo udah ada, katakanlah kalau ada 7 lembaga survei, 4 cenderung ke Prabowo, 3 ke Ganjar. Anies masih tetap stagnan di ranking 3 terus. Nah, dengan ada simulasi tadi, kalau terjadi misalnya 2 putaran, malah nanti diuntungkan tuh yang runner up. Nah, apalagi kalau sekarang image yang berkembang, kecenderungan untuk mengarah ke Prabowo itu semakin kuat, karena dulu kedekatan massa yang ada di kelompok Anies itu lebih cenderung dekat secara psikologis ke Pak Prabowo ketimbang ke kelompok Pak Ganjar yang disupport oleh PDIP kan begitu. Berarti ada potensi penambahan partai nggak untuk Prabowo ini? Kemungkinan partai-partai baru, mungkin partai seperti PSI, Perindo mungkin geser ke sana, bisa saja juga nanti Gelora ke sana, partai-partai baru. Tapi kalau ngelihat dari partai Senayan yang sudah berada di Senayan, ya pikir sudah mantap. Itulah yang sekarang ini ya PDIP itu didukung oleh P3 dan Hanura. Yeah. Sedangkan nanti walaupun dia single partai pendukung tunggal, PDIP tetap bisa melenggang mendukung calonnya. Sedangkan di kelompok Pak Anies itu ada Demokrat dan PKS, Nasdem, Demokrat, PKS. Dan kalau misalnya mantap ya, memang sudah terkonsolidasi, terkunci oposisi ini, yang jelas 3 paslon. Tapi misalnya kemungkinan masih bergeser malah di kelompok Anies ini, bisa saja Demokrat tergoda. Saya ngeliat Demokrat ini kan sekarang mulai terkesan agak sedikit gamang lah, bukan terlalu gamang tapi ya agak gamang dikit. Apakah memang masih mampu dilobi oleh antara kekuatan yang ada dari Ganjar dari kekuatan Prabowo yang berusaha akhirnya 2 capres. Kalau 2 capres sangat seru nih. Kalau 2 paslon capres seru. Tapi kalau 3 juga nggak kalah seru ya. Tapi yang berpeluang terjadi putaran kedua malah nanti yang di runner up yang lebih berpeluang untuk dapat limpahan. Nanti kan pasti ada lobby politik lagi, negosiasi politik antara paslon yang mungkin
pada urutan kedua kan gitu. Artinya memang tetap ada potensi penambahan uangnya. Ya tetap, tapi kan saya ngeliat paling-paling dari partai baru. Partai baru. Partai baru yang potensial itu kan seperti PSI, PKN, Gelora, Iya. itu yang potensial itu. Peluang Anies sendiri Anies kan sekarang ini kalau kita tetap preferensinya survei, kemudian ini di stagnan di ranking 3. ketiga. Tapi sebenarnya pertarungan dari generasi sesungguhnya terhadap generasi politik ini kan di 2029. Anies walaupun tidak diuntungkan, dia akan jadi tempat beliau untuk branding diri di 2029. 2029 nanti relatif semua petarung nggak ada lagi di atas kepala 6. Fresh semua. Katakanlah nanti yang petarung tuh yang di angka usia kepala 4 dan kepala 5 sekarang. Contoh Puan, nanti Muhaimin. Di situ pertarungan semua yang muda-muda di 2029, nggak lagi ada yang selevel Pak Prabowo, Mahfud yang sudah sama senior, sudah bergeser semua itu. Saya yakin Prabowo ini cuma satu periode. Kalaupun dia baik, dia akan resign di satu periode. Ini kita juga mengangkat di edisi ketiga ini soal cawapresnya. Itu berpeluang. Iya, Ganjar. Itu pilih Erik atau Ridwan Kamil. Potensi Erik dan Ridwan Kamil sendiri seperti apa, Bang? Kalau saya lihat malah sekarang kalau untuk Pak Ganjar ini banyak ada lagi satu pilihannya tadi, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno jelas itu support oleh partai, yaitu Partai P3. Sedangkan Pak RK ini kan kader Golkar sekarang kan. Erik ini kan nggak apakah benar kader Pak PKB atau nggak jelas kan, dia murni profesional. Ya, kecenderungan dia kemarin malah coba mendekati PAN lagi kan. Kalau Ganjar, kalau si RK jelas, tapi sekarang Golkar sudah merapat ke Prabowo. Iya. Ini persoalannya. Nah, sudah makanya yang paling berpeluang saya lihat malah Pak Sandiaga Uno. Dan irisan politiknya pun lebih menguntungkan ketimbang Pak Erik mungkin dari segi logistik. Iya. Ridwan Kamil mungkin basis konstituen Jawa Barat yang cukup besar dengan DPT-nya di daftar pemilih tetap ya tinggi, konstituennya cukup besar, nomor 1 di Indonesia. Tapi ya sekarang nggak didukung oleh partai politik. Beliau di situ persoalannya. Pak RK ini siapa tadi ya, Pak Erick Thohir nggak didukung oleh parpol. RK sudah Golkar sudah beralih ke Pak Prabowo. Oke. Artinya memang perubahan terus akan terjadi. Ini masih cair, masih inilah. Nanti terkunci ini kan di bulan 9. Kena loket politik locknya itu nanti di bulan 9. Itu sudah bulan 10 sudah mulai pendaftaran capres kan. Iya. Oke, kita balik turun sedikit Bang, dari Pilpres ke DPR RI gitu kan. Jadi Pilpres akan kuat bila didukung oleh caleg-calegnya yang di Senayan juga gitu kan. Potensi partai-partai di Senayan itu seperti apa, Pak? Maksudnya apakah memang nanti mereka yang ada di Senayan itu bisa abadi atau memang ada pendatang-pendatang baru nanti? Kalau penentuan capres kan tetap pemilu ini kan tetap hasil pemilu kemarin kan. Ya, betul. Tapi untuk partai politik, tapi bagaimana komposisi legislatif ini saya sedikit banyak ada terjadi perubahan. Kalau di Sumsel sendiri saya pikir paling tidak ada sepertiga pendatang baru di DPR RI. Sepertiga. Kalau di DPR provinsi malah lebih banyak. Saya lihat kota malah lebih banyak lagi. Kenapa? Orang sudah tahu bagaimana tradisi berkontestasi dan bagaimana trik-trik ataupun jurus-jurus untuk menang, untuk masuk atau terpilih sukses jadi anggota legislatif itu semua sudah pada mulai paham. Misalnya mereka konsolidasi ke konstituen, kemudian kedekatan dengan penyelenggara, ya kan. Dan kapitalisasi politik kan semakin kuat. Jadi orang sekarang akhirnya berusaha berlomba-lomba yang bertarung sekarang mengandalkan kapitalisasi. Dan sekarang siapa yang banyak uang? Ya, uang dan kemudian itu uang tadi contohnya misalnya untuk membuat brandingnya mulai dari alat peraga kampanye mainstream dan non mainstream, yang media sosial ataupun yang fisik.
kemudian tim untuk koordinator di lapangan simpul-simpul untuk membuat basis dukungan semakin polanya semakin mungkin cuma sebenarnya nggak banyak berubah, cuman semakin banyak yang berkompetisi dalam pola yang lama dan tinggal muatannya dikencengin, diperbesar volumenya, kemudian kekuatannya. Misalnya dulu mereka sudah tetap mengandalkan logistiknya diperbesar. Kemudian basis dukungannya dulu cuma ada 100 simpul, sekarang 150 simpul. Kemudian basis saksi ini diperkuat mereka. Tapi akhirnya bermuara pada kapitalisasi. Sekarang coba, rata-rata saya dengar berlomba-lomba mendekati penyelenggara. Mulai dari tingkat PPS, PPK, Panwas, semua caleg itulah jurusnya. Pendekatan itu ya. Pendekatan ke penyelenggara, kemudian ke RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, kayak begitu dan memperbanyak saksi kan gitu semua jurusnya. Nggak ada yang berubah, tapi ini akan bertarung sengit. Kalau yang tanggung itu nanti saya bilang nanti sepertiga berubah itu. Yang tanggung gitu ya. Ya, ada bahasa yang kemarin nggak merawat konstituennya itu tergeser. Kalau yang tidak merawat konstituennya kemarin, saya lihat ada beberapa anggota dewan tidak merawat konstituennya. Paling nggak 30% di DPR RI, DPR provinsi tidak merawat konstituennya. Nanti kita lihat, hitungan saya penelitian 30% berubah. Ada potensi golput nggak Bang? Dipilih nanti itu. Seberapa besar? Tapi target KPU untuk di angka 77%, 75% itu masih tercapai lah. Karena banyaknya sekarang akses untuk mensosialisasikan pemilu ini dan minat orang semakin terhadap kontestasi politik kan semakin tinggi. Iya. Media membantu masifnya informasi tentang pemilu ini kan. Dan rata-rata setiap partai politik, setiap caleg itu sudah punya portal dewe, yang kan sudah punya media sendiri, membuat media masing-masing, mau partai politik, caleg sudah bikin media sendiri atau mungkin kerjasama dengan media-media yang ada untuk kalau lewat online. Sedangkan lewat yang mainstream tetap dia APK berjalan sebelum pemilu aja APK sudah masif benar kemana-mana. APK mulai dari ukuran kecil ukuran besar, belum lagi iklan di media cetak, di media elektronik, mereka berjalan semua kan. Belum lagi pemilu, belum masa kampanye. Artinya golput potensinya tetap ada, tapi tidak terlalu besar. Dan hitungan saya nggak lebih dari 12% lah. 12%. Rata-rata penyebab golput itu apa Bang? Ini nanti pertama ketika caleg ini muncul, satu caleg yang ditampilkan tidak dianggap tidak kredibel, itu satu. Kemudian partai politik yang mereka dukung tadi tercemar, misalnya ada yang mereka dukung itu ada dianggap perbuatan korupsi atau calegnya itu tadi perbuatan asusila di daerah tersebut, itu yang dianggap mereka ada cacat hukum, cacat asusila. Dan tadi kalau money politik yang mereka katakanlah imbas money politik tidak menyapa mereka gitu. Iya, tidak menyapa mereka. Tidak menyapa mereka, ini mereka ya itu tadi yang dianggap yang menyentuh mereka aja, mereka menggunakan hak pilihnya karena merasa terikat sudah memperoleh sesuatu dari para caleg dan partai politik tadi. Iya gitu Bang. Berarti memang itu penyebab golput itu Bang. Kita bicara sudah pilpres, pileg, sekarang kita bicara soal pilgub Bang. Pilkada. Ya. Ini banyak kepala daerah yang sudah 2 periode kan sudah mencari lahan masing-masing gitu kan. Rata-rata jadi legislatif, ada juga pilgub. Kita terkait dengan pilgub ini juga sudah ada beberapa calon atau kandidat lah gitu kan. Mulai dari ada Edi Santana, Heri Amalindo, Ishak Meki, Rana Sohe, Hafiz Thohir, dan beberapa nama lainnya. Meski yang ada yang tersirat juga banyak juga Bang ya, nunggu dari pinangan. Persaingan pilgub sendiri menurut Abang gimana? Terus posisi Herman Deru dan Mawardi Yahya seperti apa juga? Satu-satu gitu. Pertama begini, saya seperti wawancara kemarin ya, saya baru sampaikan ke Info Indonesia ya.
tidak sulit mengalahkan Herman Deru. Saya tetap kembali mengatakan kenapa tidak sulit. Dia mengutamakan pencitraan dan syarat pencitraan, kemudian bukan kinerja. Kalau kinerja itu tentukan di daerah Sumsel aja, Popoali. Sampai begitu sulitnya mengalahkan Popoali, akhirnya juga Pak Ridho Yaya lawan kota kosong. Nah beliau ini sekarang kok makin ramai yang pengen ikut berkontestasi. Contoh tadi Pak Isa, kemudian Pak Edi Amalindo, Pak Edi Santana, Prana Soe. Artinya ada sedikit banyak paling nggak persoalan minusnya cukup tinggi terhadap beliau. Ya, ini yang terjadi, ketidakpuasan masyarakat Sumsel itu membuat banyaknya calon-calon lain yang merasa mampu lebih baik dari beliau kan gitu. Jadi maka tidak heran sekarang yang muncul contoh Pak Heri Amalindo di Santana udah terang-terangan akan maju kan. Prana Soe walaupun deklarasi terhadap Pak Herman Deru akan tetap agak solid, itu saya tidak yakin. Kenapa? Irisannya waktu dulu kan pendukung beliau ini kan adalah PAN Hanura, PAN Hanura Nasdem. Sekarang PAN udah jelas ke kelompok Prabowo, apakah masih akan mendukung mereka lagi? Kemudian Hanura sudah ke PDIP. Bagaimana nanti kalau kembali irisan nasional? Tapi walaupun begitu bisa saja di tingkat provinsi bisa saja. Cuman Pak Mawardi kemarin kan sudah declare bahwa beliau beralih ke Gerindra. Apakah Edi Santana mau? Walaupun katakanlah pengaruh saling merebut pengaruh ke DPP, apakah semudah itu Edi Santana mundur jadi calon gubernur? Sementara beliau sudah cukup lama mengkonsosialisasi dan mengkondisikan beliau akan jadi calon gubernur. Nah itu tadi. Nanti apakah Pak Edi cukup di DPR RI yang menggantikan beliau adalah Pak Wardi? Sekarang Gerindra mau pasangan pada siapa nanti ketika katakanlah rekom terhadap Pak Wardi? Katanya nggak terjadi pembelahan terjadi pisah ranjang antara Pak Herman Deru dengan Pak Mawardi ya. Ada potensi itu memang bisa kuat? Bisa kalau misalnya Pak Wardi bisa terjadi. Tapi karena tadi kadang-kadang orang yang apa sih secara implisit pesan yang disampaikan Mawardi dan Deru mereka tetap bersama. Itu saya lihat mengkonsolidasi para pendukung selama ini yang ada. Jadi basis dukungan ini terjaga, terblok, artinya kan bahwa jangan ragu kami tetap bersama. Itu pesan yang disampaikan publik. Padahal belum tentu begitu juga, karena apapun ceritanya pilkada itu yang menentukan pileg. Bagaimana nanti Nasdem misalnya nggak bisa mencapai di atas 10 kursi. Kan syaratnya 15 kursi. Kalau Nasdem sulit dapat 10 kursi kan bergini-gini kan susah dengan partai lain. Iya. Kemudian bagaimana pula nanti dengan PDIP misalnya hasilnya tinggi, kemudian Gerindra, kemudian PAN nanti juga tinggi hasilnya. Partai-partai lama ini rata-rata di atas 8 kursi kan sulit membuat negara koalisi. Dan itu akan mempersulit kebersamaan ini antara Pak Deru dengan Mawardi, memperuncing atau kata mengganggu kebersamaan mereka. Saya melihat mengganggu, kecuali masih kondisi seperti yang lama, itu bisa wajar mereka akan melenggang terus. Tapi politiknya nggak begitu. Iya. Bahkan the last minute bisa saja terjadi perubahan, malah nanti misalnya katakanlah sekarang walaupun Pak Herman Deru all out membangun supaya Nasdem ini tetap semakin meningkat suaranya perolehan di DPR provinsi. Kalau misalnya karakteristik pemilih ini kan nggak seperti sangat polarisasinya kan luar biasa. Berarti ada, kalau banyaknya kontestan di pilgub ini berarti ada sesuatu yang tidak puas. Ya banyak, bukan sesuatu cukup tinggi ketidakpuasan. Bisa dijabarkan nggak ketidakpuasan yang menurut pengamat Bang? Terkait apa itu misalnya gini, berlebihan dalam memilih visi misi Sumsel maju untuk semua itu jebakan. Itu kan utopia, itu sangat hayal dunia fantasi luar biasa, imajinasi yang berlebihan itu. Ternyata Sumsel bukan maju untuk semua semua keluarga atau semua anggota keluarga atau semua kelompok mereka. Ternyata contoh yang terjadi pembangunan kan rata-rata proyek pusat, proyek provinsi malah secara infrastruktur nggak banyak yang terjadi. Yang ada jalan-jalan biasa di kabupaten itu kan hal yang biasa, memperbaiki jalan. Iya. Beda dengan zaman era sebelum beliau, misalnya katakan Pak Ale, misalnya infrastrukturnya nyata, kemudian persoalan sekolah dan berobat gratis,
banyak terus, walaupun paling juga tidak sempurna, akhirnya terjawab masalah hukum kan. Iya. Tapi dengan ketidaksempurnaannya masih aja masyarakat Sumsel merasakan gitu bahwa beliau ada masalah secara hukum terkait tentang anggaran daerah kan gitu. Nah, dengan ketidaksempurnaannya aja masyarakat Sumsel masih merasakan kepuasan terhadap kinerja beliau. Ini bagaimana sekarang beliau tidak terjebak masalah hukum, mudah-mudahan tidak terjebak. Tapi masyarakat Sumsel masih aja merasa tidak puas dengan apa yang beliau kerjakan. Karena nggak ada terobosan, nggak ada sesuatu yang faktor pembeda beliau dengan sebelumnya. Ini siapapun dengan gaya kepemimpinan sekarang, dengan program pembangunan sekarang, nggak akan seorang Herman Deru. Seorang Romli aja bisa melakukan seperti yang dilakukan Herman Deru sekarang. Beneran seorang Aan atau nggak ada yang luar biasa, nggak ada inovasi, nggak ada inovasi apa yang kita terima sekarang. Ya, misalnya peningkatan IPM, kemudian terjadi peningkatan PAD yang luar biasa, APBD, kemudian pembangunan yang sangat terasakan oleh masyarakat Sumsel. Misalnya katakanlah dunia pembangunan terhadap SDM pemuda ya kan, generasi muda sekarang, pendidikan. Misalnya sekarang dulu kan Pak Hal kan sampai tingkat SMA. Bagaimana sekarang beasiswa banyak yang dilakukan oleh Pemprov meningkatkan penerima beasiswa? Enggak juga. Sekarang masih biasa banyak beasiswa, banyak dari pusat, dan di pemerintah daerah malah nggak terlalu banyak beasiswa bagi mahasiswa kita, kurang. Misalnya itu contoh. Kemudian misalnya lagi katakanlah kan misalnya dalam rangka kedaulatan pangan sampai di mana, kemudian ketahanan energi, itu kan harusnya nyata. Ini kan tetap aja nggak ada. Paling yang ngajak penertiban angkutan batu bara itu nggak luar biasa. Di tengah tingginya harga batu bara kok kita nggak bisa, masyarakat Sumsel ini nggak dapat nilai tambah. Harusnya itu yang bisa dilihat. Ini kan enggak. Makanya saya bilang tadi, seorang Romli itu masih bisa nggak kalah baik dengan seorang Herman Deru memimpin Sumsel ini. Yakinlah, karena nggak kecuali ada inovasi, ada kreativitas yang luar biasa, dan itu masif dirasakan masyarakat Sumsel. Nah itu baru sampai kapanpun calon gubernur manapun tidak akan bisa mengalahkan beliau. Contoh tadi, kalau kita di kabupaten banyak, contoh Pak Ridho Yahya, ya kan, contoh Pak Popowali, kemudian Prana Soe. Itu siapa bertarung oleh beliau sama Kiai Sentana dulu sampai diminta prodi 3. Karena begitu terasa ya bagi masyarakat. Kalau di luar misalnya contoh Pak Dekarwo Jawa Timur sampai diminta 3 prodi kan di Jawa Timur. Itu kenapa? Karena mereka mengandalkan kinerja. Ketika maju itu mereka untuk berkampanye itu mengandalkan kinerja, bukan mengandalkan pencitraan dan gaya populisme tadi, kerakyatan tadi, gaya populis tadi. Ini kalau populis dan pencitraan itu jebakan bagi si calon, akan menjadi jebakan. Kita akan blunder kembali ke beliau ketika masyarakat nanti masa dinindak-bawakan dengan gaya so akrab terus, ya kan. Enggak istilah orang Palembang, enggak pacak di Belanjo ke so akrab tadi. Tidak pacak di Belanjo kata orang Palembang itu. Memang pacak di Belanjo ke so akrab. Tidak pacak di Belanjo ke so akrab tadi kan. Itu tadi. Kemudian pencitraan berlebihan. Sekarang harusnya kan kita contoh aja, harusnya gambar-gambar Sumsel untuk maju itu semua, mulai dari Ibu Anita, Pak Supriyono, rame-rame lah kepala dinas. Ini kan indah. Yang muncul adalah keluarganya Pak Herman Deru dan Pak Mawadi yang muncul di situ, keluarga Pak Herman Deru. Sumsel maju itu semua dalam tanda grup semua keluarga, anggota keluarga. Ini yang nggak baik, ini yang jadi jebakan. Makanya bilang bagi gubernur ke depan jangan lagi pakai visi atau tagline yang utopis seperti ini ya. Misalnya paling bagusnya APBD untuk warga. Itu berani nggak? APBD itu untuk warga, bukan untuk kolega, apalagi untuk keluarga. Berani nggak buat tagline seperti itu? Itu kita mau lihat membedah APBD ini. Berapa sih hak setiap warga, setiap keluarga terhadap APBD ini? Berani nggak? Kita tantang sekarang siapapun kepala daerah maupun di tingkat kota, kabupaten, provinsi membedah APBD-nya. Oke, baik. Perbincangan kita dengan Bang Togar cukup panjang, padat,
dan susah dipotong karena menarik. Ada banyak informasi, edukasi dan filsafat yang mungkin apa bang? Kira-kira namanya itu? Apa namanya? Epilog lah. Epilog yang disampaikan dari Bang Togar. Baik, ini satu pertanyaan kami. Ada beberapa pertanyaan bang yang akan saya berikan bang ya. Dijawab dengan cepat bang. Herman Deru atau Muhammadiyah ya? Herman Deru. Sumsel maju atau Sumsel mundur? Sumsel mundur. Dah, mungkin itu dulu. Ada lagi tak? Ada satu pertanyaan bang, nyambung yang dulu kita kenal Mr. X. Apakah Mr. X itu Heri Amanindo bang? Salah satu ya Heri Amanindo, salah satu bisa juga misteri kedua, bisa aja yang lain kan. Tapi salah satu yang sekarang ini kan yang bertarung serius itu kan cuma beliau. Yang lain itu kan masih mempersiapkan diri untuk DPR RI, beliau enggak. Sekarang ringan, selesai dari bupati, belum selesai jabatan sudah all out untuk menantang Pak Herman Deru kan. Yang lain kan misalnya Pak Edi Sandana masih sedang berjuang untuk DPR RI-nya. Nanan juga sedang berjuang untuk DPR RI. Pak Edi kan nggak maju DPR. Fokus dia, jadi dia ada totalitas di sana. Maka dia keliling Sumsel terus ini kan. Pak Pranasoe sampai ngurus kotanya, dia masih ngurusin untuk DPR RI-nya. Pak Edi Santana ngurus DPR RI-nya dia, jabatannya untuk periode kedua kan. Ya, kita anggap kita anggap Heri Amanindo itu Mr. X yang kemarin kita bilang. Tapi kalau Mr. X sendiri kan nggak bisa bang, harus ada Mr. X 2. Nah, siapa wakil ya bang kalau Heri Amanindo adalah Mr. X? Pesan saya ke beliau, cari yang daya dongkrak elektoralnya bagus, misalnya secara irisan. Misalnya dapilnya, itu kan Pak Heri kan daerah Ogan sini ya, masuk Ogan nggak itu? Dapil 2 kalau daerah Wali itu masuk Ogan itu. Kalau Musi. Iya. Nah, Musi sekarang cari daerah Komering gitu, atau cari Ogan, harus ada irisan politiknya begitu. Jangan dia ngambil Musi juga gitu loh, ambil daerah Komering atau daerah Ogan. Jadi ketemu irisan politiknya. Baik, itu dia pembicaraan kita dengan Bang Togar cukup menarik dengan bahasan-bahasan yang dia sampaikan dan mengejutkan sebenarnya bagi kita semua. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.